Waalaikumsalam. Bu Moli. Iya, Bu Cut. Apa kabar, Say? Alhamdulillah. Lagi sibuk? Enggak, lagi beres-beres ini. Iya. Mau pinjam-pinjam bentar ya? Iya, boleh. Silakan duduk, Bu Moli. Gimana? Apa kabar? Gimana? Alhamdulillah. Dagangannya laris manis? Gimana, Dik? Ini Kak Cut mau sharing sebentar tentang Kak kan Iya. ini mau minta tolong sama Kak tuh Kak ada waktu luang ya kapan Kak ada sempat ini untuk kita pembelajaran mau minta tolong Kakak supaya bisa melihat saya mengajar untuk bisa Kakak kasih masukan kayak gitu ya kan mungkin ada kelebihan dan kekurangannya di mana Dalam pembelajaran, juga lihat melihat kondisi pembelajaran ya. Biarpun saya tahu kelemahan dan kelebihan saya mungkin ada di mana seperti itu ya kan dikoreksi nanti jadi supaya menjadi pembelajaran yang lebih baik adalah ke depannya. Oke, siap insya Allah. Hari apa aja masuk? Bu Moli masuk? Hari Selasa atau Sabtu bisa? Oke, Selasa ya? Iya. Selasa jam kakak 9, tiket nggak ada jam 3 apa jam 9 ya? Oke, siap. Saya 9 ke 15 sudah di sekolah insya Allah. Dari pagi saya di sekolah. Iya. Nanti kita pembelajarannya praktikum lucu. Oh, praktikum ya? Iya, Oh, jadi kita nanti jumpanya di laboratorium kimia. Oh, jadi nanti iya. Ucu bisa lihat kondisi lab juga seperti itu pembelajaran kami di lab seperti apa. Oke, siap. Insya Allah doakan semoga kita sehat. Iya. Kita ketemu hari Selasa ya. Selasa ya. Bu Moli ya? Iya. Oke, baik Pak. Nanti jumpa lagi di Selasa sudah. Iya. Banyak ya waktunya. Iya. See you again. Mudah-mudahan ya. Kita jumpa lagi. Semangat. Bu Moli Dariah, sebelum saya melakukan observasi kelas, apa tujuan daripada pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Moli Dariah di sini? Untuk pembelajaran pada pertemuan yang akan kita laksanakan itu dengan materi asam basa. Tujuannya situ siswa itu bisa membedakan antara asam dan basa berdasarkan percobaan yang kita sederhana yang akan kita lakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam sekitar. Oke, bagus sekali Bu Moli ya. Kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Moli di sini? Untuk materi ini area yang ingin kita capai yaitu dengan kita rancang percobaan sederhana ini dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di alam itu bisa mengembangkan kemampuan siswa itu supaya mereka bisa memahami konsep asam dan basa dengan mereka melihat sendiri secara langsung. Oh iya, berarti memang langsung dia tertuju pada meningkatkan kemampuan anak ya Pak ya Bu Moli ya dalam memahami materi tersebut. Kemudian strategi apa yang Bu Moli telah persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Strategi yang sudah kami persiapkan pertama kita sudah membentuk kelompok karena kita akan melakukan praktikum, kita membentuk kelompok untuk praktikumnya. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan alat dan bahan apa yang kira-kira akan kita butuhkan. Kemudian juga karena kita menggunakan alat dan bahan-bahan yang menggunakan di alam, jadi siswa juga diarahkan untuk membawa bahan-bahan yang ada di alam sekitar mereka. Kemudian sebelum melakukan praktikum kita melakukan rancangan untuk percobaan itu seperti apa yang akan kita lakukan. Demikian luar biasa. Terima kasih Bu Moli. Semoga bisa kita ketemu di pertemuan observasi hari Selasa Bu Moli ya. Oke. Ya. Semoga sehat Bu Moli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indikator asam basa. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas asam basa. Ibu mau tanya sama Rajan. Halo Rajan. Rajan, masih ingat asam kemarin ciri-ciri asam gimana kemarin Rajan? Asam ciri-cirinya apa kemarin? Oke, good. Tanya asam. Sekarang ibu mau tanya sama Fitri. Fitri, ciri-ciri basa apa Fitri kemarin? Fitri Maulida. Ciri-ciri basa, nggak usah lihat buku. Kamu yang ingat kamu aja ciri-ciri basa apa? Yang licin. Gitu aja Jo. Masih harus lihat buku sempurna kali. Yang seingat kamu dari materi sebelumnya basa apa Ibu bilang? Licin, pahit, ya kan? Dia bersifat kausatif. Ya, dia licin, pahit. Jadi itu aja kalian ingat. Nah, hari ini kita mau praktikum indikator asam basa. Ya
Jadi asam dan basa itu enggak semua itu bisa kita tandai dengan kita cuci. Oh ini asam, ini rasanya asam, berarti asam. Oh ini pahit, cuci berarti basa. Ada asam dan basa yang berbahaya. Misalnya aki, ada aki yang aki baterai. Kita mau tahu cairan baterai itu asam atau basa? Kan saya kita rasa. Enggak. Ada pemutih pakaian. Kita lihat pemutih pakaian. Misalnya kita mau tahu itu asam atau basa, apakah boleh kita rasa? Artinya ketika kita mau mengetahui bahwa ini asam atau basa, enggak semua bisa dengan dirasa dengan tidak atau dengan relatif. Oke, sekarang sebelum kita praktikum itu mau bagi ini kalian masing-masing kelompok. Ini kalian baca nanti wacana pembukanya. Terus kalian isi jawabannya. Ini waktunya cuma 5 menit ya untuk isi ini. Oke, silakan. Dibaca wacananya terus diisi terus yang di bawahnya. Ini bahan untuk ini ya? Nih, ada buatnya. Kalian dapat ya? Sudah waktunya cuma 5 menit. Cepat. Dibaca wacananya terus tadi waktunya itu akan sudah lama. Kelompok mana lagi yang udah siap? Ini kertas sabun. Yang kerjanya yang bagus ya, jangan belepotan. Itu udah siap, udah cukup Askia, jangan sampai membanjir penuh kali. Kira-kira kan kamu Askia kerjanya kayak mana? Allah Akbar. Itu udah penuh kali Askia. Habis itu kamu kecampur. Ini NaOH. Kenapa harus sampai penuh kali kayak gini? Ini jangan sampai lihat kamu. Ini NaOH juga udah tumpah kemari. Jangan sampai meler ke tempat yang lain. Udah ganti kawannya aja. Kalau waktu kalian tetes, larutannya jangan sampai misalnya kalian memasukkan NaOH, bercipat ke HCl, nggak boleh. Assalamualaikum Cut. Waalaikumsalam Bu Muldaria. Apa kabar? Baik Bu. Oh, ya. Kayak mana lagi sibuk? Enggak. Kita bincang-bincang bentar Bu ya. Iya, boleh. Gimana? Apa kabar sehat hari ini? Alhamdulillah lucu kayaknya sama cantik ya. Iya, Bu Muli juga. Apa sih rahasianya? Aduh, nanti ya kita ceritakan ya. Oke, baiklah. Ini Bu Muli dari kelas atau gimana? Oh iya, ini udah istirahat kan. Iya. Jadi kan kemarin Bu Cut udah melihat pembelajaran saya. Ya, di kelas Kita kemarin kan praktikum ya, Iya. Bu Cut ya di laboratorium gitu kelas ya. 2. Kelas Di 2 kelas ya? 2. Kelas ya. 2. Di kelas 2 untuk materi asam basa. Iya, Gitu, kelas ya. biasa. Jadi sekarang kita mau bincang-bincang Kak. Kemarin kan Bu Cut udah lihat Iya. pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu ya. Iya. Mungkin ada apa saran masukan Masukan, dari ya. Bu Cut. Ya. Bu Muli, berarti di sini tujuan Bu Muli ke sini kita membicarakan tentang bagaimana keberlanjutan daripada pembelajaran di kelas 2 kemarin ya, praktikum kemarin. Kalau saya lihat dari cara Bu Muli ngajar udah sangat bagus sekali ya. Dan anak-anak pun dia memiliki tingkat keterlibatan yang penuh. Dalam artian anak-anak semua ikut aktif pada saat itu dan itu bagus sekali menurut saya, udah bagus. Namun di sini saya tergelitik untuk melihat bagaimana kondisi prasarana anak. Betul ya, Kak? Itu sudah berapa lama Bu kondisi itu? Sarana dan prasarana saya lihat banjir kemarin. Oh iya, ruangan kelasnya. kebetulan mungkin waktu kemarin Bu Cut masuk kan lagi ada air ya di ruang lab itu sebenarnya kan masalah yang udah lama terjadi ya di leukemia itu mungkin karena tempatnya ini ya tempatnya merembes air di situ. Jadi di situ kalau ada hujan aja maka akan masuk air gitu, masuknya itu dari seperti merembes dari dalam tanah gitu yang masuk di situ. Jadi kalau hujan mau hujannya
apalagi kalau hujan deras ya, hujan sedikit aja biasanya masuk di airnya itu. Kalau dari sekolah, kalau penanganan sekolah memang sudah beberapa periode kepala sekolah sudah dikasih tahu dan memang sudah ada melakukan penanganan seperti itu kan, sudah melakukan penanganan, sudah ada dibuat parit malah di belakangnya kemarin itu sudah dilakukan, ada dibuat temboknya, tapi masih juga masuk air seperti itu ya, maksudnya nggak tahu ya, karena jadi kalau memang kondisinya hujan atau apa, jadi sering masuk air, jadi tapi biasanya paginya udah ditarik airnya sama petugas lab sih. Berarti di sini tujuan Bu Molly jumpai saya hari ini ingin agar kondisi ini bisa segera teratasi. Iya. Dalam artian karena ini kan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Saya kemarin khawatir loh Bu, Ibu jatuh karena kan licin sekali tuh. Karena anak-anak ada yang terpleset kemarin pada saat pembelajaran, ada yang terpleset, itu bahaya kan lagi. Rame kita. Kemudian di sini apakah Bu Molly punya peluang atau kesempatan nggak untuk memperbaiki kondisi tersebut? Kalau peluang kesempatan sepertinya memang kalau dari saya saya nggak tahu bagaimana memperlakukan tersebut. Jadi paling saya karena udah terjadi gitu aja. Jadi paling kami komunikasikan ya pasti dengan kepala sekolah ya kan. Cuman sampai hari ini belum ada tindakan yang memang bisa menghilangkan masalah tersebut. Kalau ada paling ya diatasi dengan cara ini, tapi masih banyak cara-cara yang dilakukan tuh masih belum berhasil. Belum berhasil ya. Berarti misalnya Bu Molly sudah berusaha, tapi kayaknya sudah dilakukan misalnya solusi, tapi tetap juga terjadi seperti mati. Dalam artian usaha yang dilakukan oleh sekolah itu belum maksimal, karena dalam artian sampai hari ini masih banjir di lab kimia. Itu pun juga kan kendala apa dana seperti itu, karena kan kalau memang mau diperbaiki total memang itu apa dinaikkan gitu kan, mungkin dananya juga akan besar seperti itu ya mungkin ya. Bu Molly, kalau kita melihat dari skala 1 sampai 10, usaha Ibu Molly untuk memperjuangkan ruangan lab itu biar sesuai dengan harapan, skala berapa ini? Mungkin Satu udah ke masuk, 10. kalau dari usaha kami mungkin udah masuk skala 7 ya. Kalau Skala usaha 7, berarti udah benar-benar ya, ini. udah benar-benar diusahakan. Seperti itu. Berarti ada siapa yang mendukung Ibu dalam mencapai tujuan agar Ibu bisa mendapatkan ruang lab yang bagus itu? Ada nggak kekuatannya, apa dari teman-teman atau dari MGMP atau mungkin dari wakil-wakil prasarana, mungkin ada yang memberikan dukungan untuk memperjuangkan hal tersebut? Kalau yang memberikan dukungan mungkin juga ya guru-guru juga yang dalam lihat kondisi itu di sekolah juga memberikan dukungan bagaimana supaya lab, karena bukan lab kimia aja, lab di sampingnya juga ada. Berarti juga. Semua lab di tapi yang kita, paling tapi yang paling berat itu di lab kimianya. Yang paling berat kimia. Jadi jangankan yang kita bilang kepala sekolah apa, guru-guru juga sangat memberikan dukungan bagaimana supaya hal ini bisa teratasi setelah. Kemudian kalau dari pihak kepala sekolah, saya pikir beliau juga sudah memikirkannya gitu ya. Pasti ada usaha untuk ya sudah memikirkan usaha, mungkin ya sampai sekarang belum bisa terrealisasi yang sampai benar-benar bisa menuntaskan masa ini bisa selesai gitu Kak. Karena mungkin belum. Kira-kira apa hambatannya? Dana ya? Sepertinya hambatan atau hambatan terbesarnya dana. Yang terbesar dana, karena mungkin berkaitan dengan prasarana ya, Bu Molly ya. Karena ini kalaupun direhab terperbaiki kan skala besar ya, karena kan kalau memang udah dibuat tembok itu di belakang, udah dibuat paritnya masih belum juga bisa teratasi, kan itu harus dinaikkan ya pondasinya itu kan. Itu solusinya berarti ya. Solusinya tetap walaupun dana terbatas, tapi harusnya ada solusi. Kayak ulang tadi ya, solusinya mungkin walaupun kita nggak sanggup untuk membuat yang besar, tapi ada usaha-usaha dari pihak sekolah untuk meminimalisir tingkat banjir. Ibu pernah sampaikan hal itu kepada sekolah? Udah disampaikan juga sih ke kepala sekolah dan beberapa usaha kecil juga dari sekolah mungkin semampu dana sekolah sudah diusahakan gitu ya. Untuk yang memang betul-betul supaya dinaikkan pondasi itu apa mungkin ya kan harus dirombak total, mungkin juga dari sekolah belum ada dananya untuk hal seperti itu gitu ya. Selain prasarana banjir, mengenai alat-alat mulai ada permasalahan? Alat-alat labnya, baju, saya lihat kemarin tuh kayaknya ada yang kekurangan ya. Baju perlengkapan lab itu masih ada yang nggak mendapatkan bagian? Kalau perlengkapan alat dan bahan lab, kalau untuk skala SMA saya rasa
udah termasuk kategori baik gitu ya. Komplit ya, lengkap Tapi ya, nggak lengkap lengkap kali alhamdulillah. juga belum. Memang kalau dibilang sempurna juga enggak. Kalau alat-alat untuk kimia juga kalau kita bilang kalau misalnya kalau ditaruh skala masih 7 gitu ya. Kalau skala 7 ya, untuk gitu, kimia. baik lab, baik alat dan baik alat-alatnya maupun bahan kan. Kalau Ya. di kimia itu kan kita tahu dia menggunakan bahan yang habis pakai. Ya, Gitu. sekali Paling, pakai. kalau alatnya oke kita pakai selalu, tapi kalau bahan-bahan kimianya kan dia lama-lama habis. Lapisan dibeli lagi. segala macam kan ada expire juga ya mulai ya, nggak bisa kita habis. simpan lama. Ada habis pakainya seperti itu. Tapi ya untuk praktikum yang untuk memadai untuk anak SMA selalu kami adakan selama bahan itu masih ada, masih bisa. Dalam rencana aksi Bu Muli, zaman kan rencana aksi ini kan Bu Muli harus kita tidak bisa menyerah Bu Muli, walaupun dikatakan bahwa kita memiliki hambatan dalam hal biaya. Apakah di sini Bu Muli masih berkeinginan agar apa yang Ibu Muli harapkan atau MGMP Kimia harapkan itu terwujud? Maksudnya di sini apakah nanti kita walaupun udah ditolak kita akan coba lagi kasih proposal lagi, mungkin nanti ada dari dana bos mungkin bisa dibantu gitu, Iya, atau usaha. kita negosiasi dengan siapa gitu, ada nggak? Kalau usaha dari kami juga selalu ketika ada peluang selalu kami usahakan itu bisa. Kayak kemarin gitu. tuh yang Sekda itu kan yang Iya. minta alokasi iya. kebutuhan kan ada dimasukkan Ya, kan? jadi ketika ada kesempatan memang atau peluang atau apa, selalu kami sisipkan itu. Jadi Iya. usaha itu terus kami ini kan usahakan, jadi di mana ada bantuan apa untuk sekolah pun dari pihak sekolah juga sangat ini mengusahakan seperti itu wujud. Enggak bukan dicuekin ya, tapi dia memang masalah dananya agak Iya, besar gitu ya. Jadi di sini jangka waktu untuk pelaksanaan itu dalam tahun ini atau berapa tahun ke depan bisa terlaksana yang kita inginkan seperti itu? Kalau itu Susah prediksi ya. susah Susah. Kalau emang ada dana tahun ini ya tahun ini Iya. gitu ya. Berarti memang kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau Iya. memang kita tidak memiliki dana yang Iya. besar untuk perbaikan sarana dan prasarana. Iya. Dan semoga kedepannya perhatian sekolah terhadap lab kita juga Iya. lebih besar. Dalam artian alokasi dana untuk lab itu harus ini ya, Iya, harus disediakan, diplotkan langsung gitu ya, diutamakan. Dalam Ibu mencapai tujuan tersebut yang tadi Ibu ingin masukkan proposal dan macam, ada nggak gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau gangguan sama hambatan, saya rasa sih bukan nggak ada ya, mungkin bisa jadi ada juga seperti itu kan, tapi itu tidak terlalu menjadi hal yang besar seperti itu, jadi penghambat yang seperti apa gitu. Jadi kami tetap melakukan usaha itu, jadi berbagai kendala yang coba kita atasin seperti itu. Berarti memang udah masuk pada tanggung jawab dan komitmen. Berarti Iya. komitmen Bu Muli di sini tetap Bu Muli ingin labnya itu layak untuk dipakai. Kondisi walaupun tidak terlalu hebat seperti sekolah lain, tapi minimal tidak banjir lagi, kemudian tempatnya juga steril, sehat untuk anak-anak juga untuk gurunya terutama ya. Dengan nanti gara-gara kita mengajar kita malah sakit ya Bu Muli kan, karena kaki kita terendam terus tuh. Kemarin saya masuk kaki sampai basah semua ya kan. Nah, jadi memang di sini ada hal yang sangat kompleks sekali ya, dalam artian memang ini tidak hanya bisa diberikan oleh seorang Bu Muli, tapi semua pihak di sekolah ini. Dan di sini siapa saja yang bisa membantu Bu Muli dalam menjalankan komitmen yang tadi itu? Mungkin yang banyak membantu ya dari pihak sekolah ya, pasti ya. sekolah, dari pihak wakil sarana prasarana gitu yang membantu, Dari- kemudian dari guru-guru juga memberikan informasi di mana ada peluang untuk kita proposal ya, ya, misalnya kan proposal. ada guru A gitu tahu ini informasi, ketika dia ada tahu permasalahan di sekolah, jadi dia bisa juga memberikan informasi tersebut. Oke, jadi di sini terima kasih. Nanti insya Allah kalau memang Bu Muli ada yang ingin disampaikan, saya ada selalu waktu saya untuk Ibu ya. Kapan yang makasih Pak banyak ini ya. atas waktu Terima dan kasih kesempatannya. udah berbagi dengan saya. Semoga nanti apa yang Bu Muli sampaikan bisa saya sampaikan juga kepada Bapak di sini sebagai pimpinan kita. Semoga ada kedepannya itu ada perubahan di lab kita, minimal walaupun tidak bisa dibangun yang bagus, tapi minimal ada antisipasi terhadap banjir tersebut ya. Karena itu menyangkut dengan keberlangsungan pembelajaran anak-anak kita ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di sini Bu Muli sebagai seorang guru kimia
berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan, terutama di sini masalah lab kimia yang memiliki hambatan dalam hal tidak nyaman ya, ketidaknyamanan ruang lab. Kemudian 80% alat lab sudah mulai lengkap, walaupun 1-2 mesti ada yang harus dibeli kembali. Kemudian di sini ada usaha-usaha ibu untuk berbicara dengan pihak terkait ya, proposal lah ya, ataupun di sini ada permintaan khusus terhadap lab kimia agar ada perbaikan nantinya. Dan apapun yang kita lakukan tujuannya tetap untuk murid Bu Muli ya. Terima kasih banyak Bu Muli sama-sama, waktunya ya udah datang ke sini. Mohon maaf kok ada pertanyaan saya yang tidak berkenan dengan Ibu. Iya, Ya. sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.